Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Di sini kami akan mempresentasikan tentang konsep dasar hukum perikatan Islam. Perkenalkan anggota kelompok kami, saya Adita Tiara dan rekan saya Destia Susilawati. Subbab pokok pembahasan yang akan kami bahas diantaranya adalah: pertama, pengertian hukum perikatan Islam. Yang kedua, sumber hukum perikatan Islam. Yang ketiga, sejarah hukum perikatan Islam. Yang keempat, jenis-jenis hukum perikatan Islam. Yang kelima, unsur-unsur hukum perikatan Islam. Dan yang terakhir, asas-asas hukum perikatan Islam. Konsep perikatan dalam Islam. Hukum perikatan Islam adalah hukum Islam yang diadopsi dalam fikih bidang muamalah yang mengatur perilaku manusia di dalam menjalankan hubungan ekonominya. Menurut Profesor Dr. Haji Muhammad Tahir Azhari, hukum perikatan Islam adalah sebuah seperangkat kaidah hukum yang bersumber dari Al-Quran, As-Sunnah, dan ijtihad para ulama yang mengatur tentang hubungan antara dua orang atau lebih mengenai suatu benda yang diarahkan menjadi suatu objek transaksi. Sumber hukum perikatan Islam. Sumber hukum perikatan Islam terbagi menjadi dua. Yang pertama berdasarkan dalil nas. Dalil nas yaitu Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua berdasarkan dalil yang bukan nas, yaitu qiyas yang berarti analogi, ijma yang berarti konsensus, istihsan yang berarti dianggap baik, maslahah atau kemaslahatan, sad az-zari'ah yang berarti mencegah keburukan, urf atau adat, dan lain sebagainya. Sejarah perikatan Islam. Yang pertama, Kerajaan Malaka pada tahun 1405 sampai 1511. Dengan kekuasaan yang meliputi Semenanjung Melayu, pantai timur Sumatera bagian tengah, pantai barat Kalimantan, dan pulau-pulau yang terletak di antara ketiga titik tersebut. Meninggalkan satu kitab undang-undang yang selanjutnya dikenal sebagai Undang-Undang Malaka. Ternyata undang-undang tersebut berisi ketentuan-ketentuan hukum syariah di bidang pidana dan perdata, seperti perkawinan dan perjanjian. Yang kedua, Kerajaan Aceh memiliki sejumlah dokumen hukum Islam yang ditulis oleh sultan-sultan serta beberapa ulama pilihan kesultanan. Salah satunya Kitab Safina Al-Hukam fi At-Taqlis Al-Husyam yang disusun oleh Jalaluddin At-Turasani atas perintah Sultan Alauddin Jihansyah pada tahun 1147 sampai 1174 atau 1735 sampai 1760. Kitab ini merupakan pedoman hukum Kesultanan Aceh Darussalam, berisi pedoman para hakim untuk menyelesaikan sengketa. Selain itu berisi juga hukum material di bidang perdata seperti perkawinan dan perikatan serta pidana. Yang ketiga, masa VOC pada tahun 1602 sampai 1800. Sebagai pedagang dan badan pemerintahan, karena dalam praktiknya susunan badan peradilan yang disandarkan pada hukum Belanda tidak dapat berjalan. VOC membiarkan lembaga-lembaga asli yang ada dalam masyarakat berjalan terus seperti keadaan sebelumnya. D.W. Fraser menyusun kompendium yang memuat hukum perkawinan dan kewarisan Islam yang digunakan oleh pengadilan dalam menyelesaikan sengketa di kalangan umat Islam. Jenis-jenis perikatan dalam Islam. Yang pertama, perikatan hutang atau al-iltizam bi'adain. Perikatan hutang adalah perikatan yang terjadi ketika seseorang memiliki sebuah tanggungan atau zimah terhadap orang lain yang dapat berupa sejumlah uang ataupun barang. Yang kedua, perikatan benda atau al-iltizam bil al-ain. Perikatan benda adalah perikatan yang terjadi dengan objek berupa benda tertentu yang dapat diserahkan untuk dipindah milikan, baik manfaatnya maupun bendanya sendiri, seperti tanah, bangunan, motor yang dapat diperjualbelikan ataupun disewakan. Yang ketiga, perikatan kerja atau al-iltizam bil al-amal. Perikatan kerja adalah perikatan yang berhubungan antara kedua belah pihak untuk melakukan sesuatu. Dan yang terakhir adalah perikatan jaminan atau al-iltizam bil at-tawsiq. Perikatan jaminan adalah perikatan yang objeknya menanggung ataupun menjamin pihak kedua terhadap pihak pertama. Syarat-syarat perikatan Islam. Pertama adalah ijab dan kabul atau syigat al-aqd.
Syigat al-aqd adalah pihak yang melakukan akad berupa ijab dan kabul. Ijab adalah pernyataan janji atau penawaran dari pihak pertama untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Kabul adalah pernyataan menerima dari pihak kedua atas penawaran yang dilakukan oleh pihak pertama. Kedua adalah subjek hukum atau akidain. Kedua belah pihak yang berakad atau melakukan perjanjian harus cakap, baik perorangan maupun dengan badan hukum atau institusi. Tidak akan sah kalau akadnya dilakukan oleh orang gila atau anak kecil yang belum mengetahui, dan lain sebagainya. Ketiga adalah objek hukum atau mahalul aqd. Terdapat ketentuan-ketentuan dalam objek hukum diantaranya. Yang pertama adalah objek perikatan harus ada ketika dilangsungkan atau tersedia untuk diakadkan, dan akad akan berakhir apabila objek tersebut telah diserahkan kepada yang berhak menerima. Yang kedua, objek akad atau perikatan dalam Islam harus dibenarkan syariah. Tidak dibenarkan objek perikatan yang haram, baik zat maupun cara mendapatkannya. Yang ketiga, objek akad atau perikatan dalam Islam harus jelas dan dapat dikenali dari jenis, bentuk, ukuran, dan urgensi barang tersebut. Yang keempat adalah tujuan akad atau maudul aqd. Maudul aqd adalah tujuan dan hukum suatu akad yang disyariatkan. Apabila ada ketidaksesuaian, maka hukumnya tidak sah. Sedangkan apabila para pihak melakukan perikatan dengan tujuan yang berbeda, namun salah satu pihak memiliki tujuan yang bertentangan dengan hukum Islam dengan diketahui pihak lainnya, maka perikatan tersebut haram hukumnya. Asas-asas perikatan Islam. Yang pertama adalah asas ilahiyah, dasar dari segala asas sebagai bentuk penyerahan diri kepada sang penguasa. Asas ini pada dasarnya mengharuskan semua pihak yang berakad untuk melaksanakan rukun, syarat, akibat hukum, dan semua aturan yang berlaku. Yang kedua adalah asas kebolehan atau ibahah. Asas dasar dalam bidang muamalah, hukum asal dari semua perbuatan muamalat yang ada merupakan hal yang dibolehkan dalam Islam, selama tidak ada ketentuan syariat yang dilanggar. Yang ketiga adalah asas kebebasan berakad atau mabda huriyah at-ta'aqud. Setiap orang dapat membuat akad tanpa terikat kepada nama-nama yang telah ditentukan oleh hukum Islam, seperti kebebasan dalam menentukan objek, persyaratan dalam akad, dan juga cara penyelesaian sengketa. Yang keempat adalah asas konsensualisme atau mabda ar-rodaiyah, bahwa semua akad yang terjadi haruslah berdasarkan keridhaan atau tanpa paksaan dari pihak yang melakukan akad. Yang kelima adalah asas janji sebagai perikatan. Dalam Al-Quran dan Sunnah terdapat banyak ayat yang menjelaskan mengenai hal ini. Pada dasarnya menunaikan janji adalah kewajiban. Oleh karenanya, menepati janji adalah kewajiban. Yang keenam adalah asas keseimbangan atau mabda at-tawazun fi al-muwada. Memiliki keseimbangan dalam hak sederajatan antar pihak yang melakukan kontrak. Keseimbangan antara apa yang diberikan dengan apa yang diterima, atau bisa juga keseimbangan dalam hal memikul resiko. Yang ketujuh adalah asas kemaslahatan. Akad dibuat untuk tujuan kemaslahatan dan tidak boleh menimbulkan kerugian dan keadaan yang memberatkan. Yang kedelapan adalah asas amanah. Asas kepercayaan di mana para pihak harus beritikat baik dalam akad dan tidak dibenarkan mengeksploitasi ketidaktahuan pihak lain. Apabila ada kebohongan atau informasi yang disembunyikan, maka akad bisa dibatalkan. Yang kesembilan adalah asas keadilan, merupakan tujuan dari hukum Islam. Asas ini berguna untuk menghindarkan salah satu pihak terzolimi oleh pihak yang lain. Yang terakhir adalah asas kitabah, keharusan untuk menuliskan akad atau perjanjian dalam hitam di atas putih agar tidak terjadi permasalahan di kemudian hari. Cukup sekian dari kelompok 2. Thank you for attention. Apabila ada pertanyaan boleh dikomen di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.